Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Kurniawan dengan NPM 2317051. Baik, di sini saya akan membuat video pengganti absen mata kuliah pembelajaran mesin responsi pertemuan ke-9, materi regresi linear. Baik, untuk materi praktikum. Definisi regresi linear. Regresi merupakan suatu model dalam statistik yang berfungsi untuk mencari hubungan antara variabel bebas atau yang sering disebut dengan variabel independen atau prediktor X dengan variabel dependen atau sering disebut sebagai response Y. Terdapat 5 jenis regresi yaitu linear regression, eh, logistic regression, polynomial regression, ridge regression, dan lasso regression. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan fokus dalam pelajari linear regression. Regression linear didefinisikan sebagai algoritma yang menyediakan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen untuk memprediksi hasil kejadian di masa mendatang. Regresi linear dapat digunakan ketika terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Berikutnya adalah bentuk persamaan umum sebuah model regresi dengan menggunakan fungsi linear. Seperti ini. Fungsinya, di mana Y merupakan nilai prediksi, A merupakan sebuah variabel intercept. Lalu intercept sendiri merupakan titik di mana garis regresi akan memotong sumbu Y ketika X bernilai sama dengan 0. Lalu variabel B merupakan konstanta untuk menunjukkan besar perubahan variabel Y untuk setiap kenaikan satu variabel X. Atau yang sering kita sebut sebagai gradient slope atau slope. Dan M merupakan nilai error atau bias. Penggunaan analisis regresi. Deskripsi hasil dari analisis regresi dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan perilaku data secara aktual. Dengan modelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hal ini dapat berguna dalam proses eksplorasi data dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, pengendalian atau kontrol. Analisis regresi juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengendalian. Dalam konteks ini, model regresi memungkinkan kita untuk memengaruhi atau mengendalikan nilai dari variabel respons dengan cara mengatur atau mengubah nilai dari variabel prediktor. Lalu yang ketiga ada prediksi atau estimasi. Salah satu kekuatan utama dari analisis regresi adalah kemampuannya dalam membuat prediksi. Berdasarkan model yang dibangun dari data historis, kita dapat memperkirakan nilai variabel respon untuk kondisi atau data baru di masa depan. Fungsi prediktif ini sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari keuangan, pemasaran, ekonomi, hingga ilmu kesehatan, di mana perencanaan yang akurat berdasarkan data masa lalu sangat dibutuhkan. Jenis regresi linear. Pertama, regresi linear sederhana. Ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Lalu, regresi linear ganda. Ini digunakan ketika ada lebih dari satu variabel independen yang mempengaruhi satu variabel dependen. Metode least square. Metode ini merupakan suatu metode atau pendekatan matematis yang digunakan untuk mencari garis regresi terbaik. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah kuadrat atau selisih error antara nilai aktual dan nilai prediksi. Dengan menggunakan kalkulus pada rumus di atas, rumus ini, kita memperoleh rumus untuk perhitungan parameter garis regresi sebagai berikut. Berikut ada contoh soal. Data berikut adalah lama investasi dan harga tanah. Ini variabel independennya dan ini variabel dependennya. Baik, ini penyelesaiannya. Lalu maka dengan itu, harga tanah pada tahun ke-11 adalah 92 juta rupiah dan dapat disimpulkan juga bahwa setiap X bertambah 1 tahun. Maka nilainya meningkat
sebesar 7 juta rupiah. Baik, mungkin untuk video pengganti pertemuan 9 materi regresi linear cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.